Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Diare kali ini. Saya izin buat teman-teman yang hardcore bodybuilding fans, ya. Saya mau mengambil waktunya buat mereka dulu ya, teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi ini lebih spesifik, judulnya adalah 15 siasat persiapan pertandingan, is a contest preparation, terutama buat teman-teman yang natural bodybuilding ya. Kenapa saya katakan natural bodybuilding? Karena persiapan orang yang pakai senjata sama persiapan orang yang tangan kosong dua hal yang berbeda ya. Jadi ini sekedar saya berikan informasi kepada teman-teman yang memang tangan kosong. Makanya kenapa saya memberikan satu apresiasi sebesar-besarnya kepada all fellow natural competitors ya, bodybuilding, apakah body fitness, apakah apapun juga ya, Miss Fitness gitu ya, Miss Bikini dan sebagainya yang memang menjalankan dengan tangan kosong. Ini adalah 15 siasat strateginya. Karena kalau ya teman-teman yang pakai drugs, pakai barang, ya saya nggak tahu strateginya karena dua perjalanan yang berbeda tuh teman-teman ya. Antara yang satu naik mobil atau apa gitu, yang satunya memang jalan kaki ya, tangan kosong. Nah jadi teman-teman sekalian, nomor satu siasatnya adalah kalau kita jadi natural bodybuilder gitu ya. Nomor satu itu kita nggak pernah boleh off season kelamaan gitu. Karena teman-teman bisa sering ngeliat ya, kalau kita biasanya rely atau tergantung dengan performance enhancement drugs, alasan kenapa terjadinya off season, udah nggak latihan, istirahat apa, karena mereka ingin melakukan yang namanya detoksifikasi, karena terlalu banyak toksik. Makanya kenapa orang bilang nggak boleh kadar lemaknya terlalu rendah, nggak boleh terlalu bertahan di kondisi contest preparation terlalu lama. Itu bukan karena kondisinya, tapi karena memang barangnya, drugsnya yang terlalu banyak gitu, jadi terlalu toksik. Nah sedangkan di bodybuilding natural yang terjadi, kita malah toksik pada saat kita nggak in shape. Sama seperti orang awam kebanyakan kan, ketika dia badannya lagi fit, gara-gara kebetulan nanti mau mantuan nanti ya Ibu Bambang, jadi saya mau fit gitu ya kan. Nah berarti kalau pas badannya turun jadi 5 kilo 10 kilo turun dari sebelumnya gara-gara ingin supaya masuk ke kebaya, ada gak orang yang bilang, ih kok jadi bagus sih, atau Desi misalnya, ih Desi kok jadi bagus sekarang ya, ini apa, udah itu orang bilang, Des hati-hati loh Des, kamu sekarang jadi langsing gini loh, nggak boleh sering-sering nih, bahaya nih langsing gini nih ya, kalau kamu mesti balik lagi gendut ya gitu. Kira-kira ada gak kayak gitu? Nggak ada gitu. Tapi kalau di bodybuilding on drugs kadang-kadang lucu gitu, ada nuansa itu. Tapi teman-teman saya cuma mengatakan adalah bahwa di natural bodybuilding tidak ada cerita itu. Makanya kenapa saya katakan tadi, kita nggak mau off season kelamaan. Kalau seandainya terjadi off season di mana akhirnya kita harus menaikkan berat badan, itu lebih kepada karena kita gunakan itu sebagai sebuah siasat. Jadi artinya apa teman-teman sekalian? Dengan kenaikan berat badan, berarti biasanya seiring juga dengan kenaikan kekuatan kan? Ya. Dengan kenaikan kekuatan berarti harus seiring juga dengan kenaikan angkatan. Nah angkatan itu membuat muscle fiber yang ikut lebih banyak, makanya terjadi akan kenaikan yang namanya pertumbuhan muscle growth tersebut. Jadi nggak bisa pada saat off season berat badannya naik, latihannya nggak lebih berat. Nah tapi yang terjadi kadang-kadang kalau kayak teman-teman yang bukannya natural, cenderung pada saat lagi off season ya dia santai, semuanya santai, latihannya juga nyantai juga. Tapi kalau yang natural, menggunakan off season harus dipakai untuk sebagai momentum. Karena kali ini teman-teman kan kadar lemaknya lebih tinggi, energinya pasti lebih tinggi. Energi lebih tinggi harus ditranslate, diterjemahkan kepada apa? Diterjemahkan kepada angkatan, diterjemahkan kepada kekuatan yang lebih tinggi, dan terakhirnya nanti akan diganjar dengan pertumbuhan yang lebih kuat. Nah pada saat itu baru nanti di sizzle down, di cut down lagi gitu. Nah jadi kurang lebih yang tadi saya katakan tadi, off season nggak bisa terlalu lama gitu, nggak memungkinkan off on itu nggak terjadi gitu. Kalau off season itu benar-benar hanya cuma, terutama bagi teman-teman yang memang masih baru, nggak ada masalah karena nggak ada pertandingan, ya bisa off season terus karena memang nggak ada pertandingan. Naikin dulu berat badannya kan, berarti berat badannya dinaikkan, tapi selalu yang disebut dengan yang namanya ada dirty bulking, ada yang namanya clean bulking. Nah kita udah pasti selalu clean bulking gitu ya, karena dari kurus banget kayak saya dulu tinggi 183, beratnya saya 55 kalau modalnya, kalau teman-teman tahu. Jadi mau nggak mau saya punya toleransi terhadap karbo itu tinggi sekali karena emang lemaknya rendah dan ototnya juga cukup banyak tapi kecil kan. Nah jadi dengan saya cungkring gitu, dengan saya makan
makan karbo yang banyak, protein yang tinggi, memungkinkan saya untuk jadi berat badannya naik. Kadar lemaknya juga sedikit naik, tapi ototnya banyaknya naik, berat badannya naik. Jadi naik semuanya nggak ada masalah gitu. Tapi kita pakai buat apa? Sebagai siasat. Nah jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak bertanding, otomatis memungkinkan untuk bisa menaikkan berat badan itu. Tapi saya nggak pernah menganggap itu sebagai off season gitu, karena kata off itu ada nuansa istirahat di sana. Nah, tapi kalau kita sebenarnya kan kita ngomong ini adalah is a muscle building phase aja gitu. Jadi dari sebelumnya saya mau lebih naik lagi. Makanya kenapa PR-nya saya yaitu apa? Menyelesaikan tugas-tugas saya. Oh, saya kurang latihan kaki, saya latihan kaki. Kurang tangannya, latihan tangan. Jadi kayak membangun sebuah bangsa yang yang terdiri dari kepulauan. Jadi tugasnya saya untuk memajukan Sumatera, memajukan Jawa. Tapi di situ ada Kalimantan juga, ada Sulawesi juga, jangan ditinggalin. Pada Papua jangan ditinggalin. Jadi semua otot kita itu nggak boleh ada yang ditinggalin gitu. Makanya kenapa itu yang harus dilakukan. Nah, jadi makanya bukan ide baik untuk bilang ya udah saya istirahat aja santai. Ya kalau teman-teman tahu, makanya saya sering katakan sama teman-teman sejak tahun 1984 saya nggak pernah nggak latihan. Paling lama nggak latihan itu cuma 3 hari. Ya selebihnya yang lain kalau seandainya pernah sakit atau apa jadi lewat dari 3 hari ya bisa aja gitu. Ya, tapi secara umum saya latihan terus. Lalu secara umum juga saya atur pola makan saya. Nah kalau teman-teman tahu, kalau ngomongin bulking up itu saya hanya terjadi itu di tahun berapa itu, kurang lebih di tahun kira-kira di tahun 93. Dari 84 saya naikin berat badan kan ke sampai sekitar 89, itu kan naik terus kan berat badannya dari 55 akhirnya menjadi naik ke sekitar 70 lah ya, di 89. Lalu di 89 sampai 94, nah ini terjadi kenaikan saya kurang lebih dari 70 ke 85-an atau 83 teman-teman sekalian. Nah off season dan sejak itu dari 94 ke 95, nah itu terjadi kenaikan dari 83 jadi ke 87. Nah itu, ini saya ngomonginnya ini berat badan saya di sini tuh kalau teman-teman tahu, itu semuanya beratnya yang naik gitu, kadar lemaknya nggak naik gitu ya. Nah jadi makanya sampai hari ini saya masih mempertahankan 87 kilo dengan kadar lemak di bawah 10%. Nah jadi poin saya tuh cuma off season, kalau teman-teman tahu itu hanya terjadi, ya ini saya jadikan off season lah kalau bilangnya bulking up lah gitu ya, pada saat dari tahun 84 terus sampai ke tahun 94 ini, karena setelah tahun 94 ini saya bertanding terus kan udah, jadi makanya kenapa saya bertahan di 87 itu. Nah buat teman-teman yang belum mendapatkan berat idealnya, ya mungkin teman-teman bisa naikin berat badan, bisa off season, bisa on season gitu ya. Tapi pada saat off season nggak mau terlalu off banget gitu ya. Intinya itu aja, karena kalau saya ngelihat dari teman-teman yang pakai performance enhancement drugs, karena mendapatkan bantuan ya, sehingga kecenderungannya jadi bisa makan sembarangan, makan pizza lah, makan es krim lah, makan apa segala gitu ya. Tapi udah itu nanti 3 bulan taunya tiba-tiba jadi gitu cepat ntar ini. Nah teman-teman yang natural justru malah yang bingung gitu. Nah makanya sangat unik ketika yang saya sering cerita, ibaratnya teman-teman yang on drugs suka bilang bahwa ya kita harus ngaku kalau kita pakai drugs biar supaya nggak salah paham orang, jadi tidak ada yang namanya ekspektasi yang berlebihan. Tapi yang terjadi justru perilaku mereka itu yang membuat yang ekspektasi berlebihan, karena orang pikir oh ternyata bisa ya bodybuilder itu makan sembarangan nanti 3 bulan lagi tiba-tiba kering. Nah kalau natural masalahnya nggak bisa, itu masalahnya. Dan teman-teman yang pakai drugs bagaimanapun juga nggak pernah posting kan lagi nyuntik-nyuntik gitu. Ya sebagian aja yang melakukan ya nanti ya, karena nanti takut ketangkep juga nanti kalau ada undang-undangnya ya nanti ke depannya ya. Jadi poinnya balik lagi seperti saya katakan tadi, muscularity bodybuilding supposedly go hand in hand with vitality and health. Jadi harusnya orang yang berotot itu sinergis dengan vitalitas dan kesehatan, dan harusnya sinergis dengan perilaku sehat, sinergis dengan upaya membangun bangsa yang kuat berawal daripada masyarakat yang sehat dan individu yang kuat. Itu hanya terjadi kalau kita memang benar-benar menjadikan bodybuilding sebagai metode yang sehat gitu ya.
bukannya menjalankan ego kita demi mendapatkan ini ya. Nah, siasat teman-teman dalam latihan, kalau menurut saya nggak terlalu ada jauh berbeda. Yang membedakan adalah hanya apa? Hanya pada saat dimana kadar lemak kita tinggi, kita punya tenaga lebih banyak. Sehingga kita bisa mengangkat beban lebih berat. Tapi kalau ditanya, siasatnya apa kalau kita ngomongin? Mulai dari bicara volume, bicara intensitas, bicara soal teknik gerakan misalnya, effort usaha, apalagi yang lainnya poin-poinnya, itu semuanya tuh sama. Jadi kalau kayak volume ini adalah jumlah set. Nah, kalau jumlah set teman-teman tahu misalnya jumlah setnya berapa. Satu gerakan misalnya per sesi itu misalnya satu gerakan misalnya 3 sampai 5 set. Nah, kita melakukan berapa jenis latihan di sana. Anggap aja misalnya volumenya kenanya di berapa ya? Misalnya kira-kira antara 12 sampai 24 deh misalnya. Kalau 24 kalau 3 set berarti berapa des? Kalau 3 set berarti berarti 6 ya. 6 kali 3 berarti 6 kali 3 berapa? 18. 6 kali 4 24. Ya berarti kalau 24 bagi 3 berarti 8. Nah, berarti 8 jenis gerakan itu. Nah, kira-kira lah sekitar segitu antara 12 sampai ini ya kalau teman-teman. Nah, intensitas juga sama yang tadi. Kalau menurut saya memang kalau berbicara 6 sampai 12 repetisi itu berarti itu kita failure-nya jatuhnya di antara 6 sampai 12 tuh teman-teman. Jadi tetap bukannya orang-orang yang sering bilang, oh Mas Ade berarti kalau misalnya kita lagi persiapan pertandingan berarti kita repetisi banyak aja gitu, 30 kalau bisa bebannya ringan. Ya nggak gitu. Cuma kenapa banyak teman-teman yang kadang-kadang repetisinya jadi banyak karena ketika terjadi penurunan kekuatan daripada kitanya lagi diet karena kadar lemak kita rendah. Lalu akhirnya kita memutuskan untuk tidak berani untuk ngangkat beban yang terlalu berat karena kita kadang-kadang nggak kuat ngangkat beban berat. Akhirnya kita ngangkat beban yang ringan tapi repetisinya yang kita naikin. Menurut saya oke-oke aja tapi bukan ide baik. Saya cuma bilang berdasarkan secara teoretis memang antara 3 sampai 30 bahkan katanya dia bilang sampai 36 reps itu masih relate gitu. Tapi kalau tetap teman-teman memprioritaskan muscle buildingnya di antara 6 sampai 12 repetisi menurut saya itu udah paling bagus. Beberapa repetisi tinggi seperti waktu kita latihan perut, latihan betis, latihan forearm itu oke aja nggak masalah karena di situ banyak muscle slow twitch fiber. Jadi ada kalau istilahnya teman-teman sekalian kalau otot yang tipe 1A yang lebih banyak memang dia akan respon well dengan repetisi tinggi. Tapi kalau tipe 2A kayak chest, kayak back, kayak arms gitu, ya tentu teman-teman kalau bisa semakin bebannya berat semakin baik. Terlalu berat ya nggak baik, sehingga kita ngangkat 2-3 kali aja nggak bisa. Tapi kira-kira sekitar 6 kali itu minimal dan mungkin maksimalnya kira-kira di 12-15 menurut saya itu ide yang paling bagus. Makanya kenapa berdasarkan teoretis hypertrophy itu kalau dari berbagai repetisi kita kalau bisa hampir ya 60% lah minimal atau 70% itu kita failure-nya di jatuhnya gitu di 6 sampai 12 repetisi itu. Nah, itu beban yang tepat kalau kita ngomong intensitas. Teknik pun juga sama teman-teman sekali lagi dalam kita belajar. Makanya kenapa teman-teman belajar di Rai Institute belajar tentang teknik-teknik gerakan angkatan gitu ya karena posisi gerakan, asosiasi, ya tempo, rasain gerakannya itu sesuatu yang penting. Mind and muscle connection itu menjadi sesuatu yang penting untuk apa? Untuk kalau kita ngangkat beban itu kita berharap beban itulah yang atau stres yang diterima oleh otot kita sesuai dengan beban yang kita angkat. Kalau bebannya terlalu berat, akhirnya kita menggunakan momentum, ya kita bisa seolah-olah berhasil mengangkat beban itu. Tapi apakah berhasil dalam memberikan stres yang diterima oleh otot sehingga otot itu jadi tumbuh dan kembang sesuai dengan beban yang kita kenakan? Ternyata enggak gitu. Nah, jadi makanya hati-hati di sana. Makanya yang saya sering katakan bodybuilding dan strength lifting atau power lifting atau misalnya mungkin weightlifting adalah dua hal yang berbeda ya. Dan yang effort usaha ini yang tadi ya, ini juga sama. Artinya pada saat kita punya upaya untuk kita mau ngerasakan ya, ini melibatkan misalnya kayak udah nggak kuat full range of motion, akhirnya kita partial range of motion, kita fokus ke long length-nya daripada ke short length-nya dan sebagainya. Itu lebih kepada kita mau mengoptimalkan otot yang kita targetkan, maksudnya itu ya. Nah, jadi semuanya ini pada saat kita lagi pre-contest kita tetap lakukan sama, tapi yang membedakan cuma satu.
kemarin teman-teman bisa bench press-nya misalnya 150 kg misalnya. Tapi gara-gara lagi diet ketat, teman-teman juga bench press-nya mentoknya di 120 kilo misalnya. Jadi terjadi penurunan mungkin 15-20%, bahkan sampai 30%. Bebannya jangan kecil hati, karena effortnya tetap sama. Kayak saya bilang sama Desi, Pak, kalau Desi ngelakuinnya gimana? Desi kan lagi mau turun berat badan. Sama juga, cuma bebannya saya lebih berat pasti daripada Desi. Tapi effort usahanya sama. Desi tetap ngangkat, kalau bisa yang pas 6 kali Desi udah paling susah, atau misalnya 10 kali. Tapi bebannya Desi ringan kan, gitu. Kalau bebannya Desi saya yang pakai, otomatis kan saya ngangkatnya jadi, Des, ini mah 50 kali saya juga masih kuat nih Des, gitu. Tapi Desi bilang, iya Pak, tapi saya cuma kuatnya cuma 6 kali, kan gitu kan. Betul. Nah jadi, kalau saya juga mau punya effort yang sama, usaha yang sama seperti Desi, berarti saya harus nambah beban yang lebih berat. Ya, paham ya teman-teman sekalian. Jadi, sekali lagi dalam hal siasat latihan, teman-teman itu aja. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Nah ini nih, ini teman-teman, ini cuma buat, ini teknis ya teman-teman ya. Tapi ini beberapa catatan yang saya mau sampaikan sama teman-teman ya. Kemudian lihat ya, dada atas. Dada atas. 2, trapezius. Lalu 3, kaki. 4, betis. 5, lats. Latissimus itu sayap. Kurang lebih itu. Sama satu lagi forearms. Alasan kenapa saya ngomongin ini, inilah yang saya mau sampaikan sama teman-teman sekalian. Begitu kita diet ketat, biasanya dada kita makin flat ya teman-teman. Nah jadi teman-teman boleh focusing latihan incline, apakah dengan dumbbell, apakah dengan barbell, apakah dengan Smith machine. Itu teman-teman fokusin ke sana, supaya biar kalau dada atasnya bisa terlatih, kita nggak terlalu kelihatan flat banget. Apalagi anak-anak natural pasti selalu upper chest-nya agak turun di sana. Kedua, traps. Nah, ini yang paling sering ya. Kalau teman-teman ada istilah yang namanya androgen receptors bagi orang-orang yang pakai drugs itu, karena dia nyuntiknya di bahu, makanya kenapa biasanya diem aja itu trapsnya pada naik semua kan ke atas, pada gede gitu ya. Teman-teman bisa lihat sehari-hari, wah anak binaraga semuanya pada gede-gede gitu ya. Bukan gede karena latihan, tapi gede karena pada nyuntik ya semuanya. Nah, jadi itu di sana ada istilahnya respon tubuh yang memang memungkinkan hal tersebut. Nah kebetulan karena kita natural, anak-anak nggak mendapatkan itu karena nggak ada suntikan, nggak ada apa-apa. Jadi biasanya semakin dia diet ketat, trapeziusnya semakin turun ke bawah. Nah makanya kenapa menyenangkan kalau diprioritaskan. Jadi ini adalah beberapa prioritas. Jadi kayak priority training principle prior to the competition. Jadi upper chest, lalu traps latihan ya, karena teman-teman nggak pakai drugs, jadi teman-teman trapsnya dilatih ya, biar nggak terlalu flat banget. Lalu kaki otomatis ya, kita udah paling sering lah. Jadi itu sama kayak traps sama kayak chest, kaki kita tambah kering, tambah keras, tapi biasanya secara kualitas itu tambah tipis biasanya kaki. Nah jadi menyenangkan kalau teman-teman fokus rajin latihan kakinya lebih optimal lagi ya pada saat lagi pre-contest itu gitu ya teman-teman. Nah ini latihan kaki juga teman-teman bisa mainin dalam range of motionnya, dalam posisi ininya, bisa bebannya lebih ringan tapi tetap strict form yang baik gitu ya, sehingga memungkinkan untuk bisa dapetin overall growth yang baik, apakah di glutes-nya, di bokong, apakah di hamstring, di paha bagian belakangnya gitu ya. Termasuk juga betis ya teman-teman ya, rajin latihan betis juga, karena makin kering biasanya betisnya makin kecil. Dan satu lagi adalah di lats, itu adalah di sayap. Nah itu salah satunya mungkin ide yang baik itu long leg partials, sama banyak stretchingnya juga teman-teman ya. Jadi waktu ngangkat itu kalau bisa stretchnya bisa lebih optimal lagi gitu ya, habisin sampai full itunya ya. Nah, tapi kalau nggak kuat segini karena nggak apa-apa, tapi fokus ke long length partialnya gitu ya dibandingkan dengan short length partials. Untuk lats, jadi itu penting karena biasanya begitu udah tambah kering, biasanya latsnya tuh biasanya tambah tipis dan ini apa. Nah itu makanya kenapa kayak saya bilang tadi, ketika orang-orang seneng pakai drugs atau apa, tambah kering dia semuanya tambah tebel. Yang ada kan berat badannya naik, badannya tambah kering dan gede. Tapi secara alami kalau kita tahu,
kalau Desi misalnya sekarang kegemukan, lalu Desi bilang saya mau langsing kan. Begitu semakin langsing, pertanyaan saya berat badannya kan tambah bagus ya. Kalau badannya tambah bagus, ototnya Desi tambah banyak, berarti berat badannya tambah turun dong. Iya kan? Tapi yang terjadi ketika anak-anak di binaraga yang on drugs, ketika dia nggak bertanding, badannya dia malah kurus, malah kecil gitu ya. Tapi ketika tanding, badannya dia tambah gede, tambah berat, dan tambah berotot gitu. Nah itu makanya kenapa itu yang membedakan, makanya disebutnya namanya enhance gitu ya. Tapi karena anak-anak natural ya, anak nggak bisa seperti itu. Kita pasti akan tambah turun ke bawah. Makanya kenapa ini adalah beberapa prioritas daripada otot yang harus dikedepankan tuh teman-teman, karena kitanya cenderung jadi kecil. Nah jangan lupa latihan forearms. Kenapa teman-teman sekalian? Karena begitu kita tambah kering, tangan kita kan kelihatannya kering, apalagi tricep juga makin bagus, tapi kita makin kecil. Nah makanya rajin latihan forearm memungkinkan kita tetap jadi punya proporsi tangan yang tidak terlalu kecil gitu. Karena teman-teman kadang-kadang perut pasti keras, back pasti keras, bagus gitu. Tapi biasanya chest, arms, shoulder, traps itu kayak kecil banget. Legs jadi kecil banget ya karena kita natural. Tapi teman-teman ini bisa siasat. Dengan siasat ini makanya memungkinkan teman-teman untuk bisa stay fuller juga gitu ya. Jadi naturally ya. Jadi tetap bisa. Saya izin sama teman-teman sekalian ya, yang saya sering katakan, bahaya terbesar adalah bukan kita punya cita-cita yang tinggi dan tidak mampu meraihnya. Bahaya terbesar adalah kita punya cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Dalam hal being natural bodybuilding, prior to the competition, teman-teman cita-citanya tinggi aja. Pokoknya saya mau gede, saya mau kering, dan saya mau natural itu. Dan itu harus akan kejadian. Kalaupun nggak kejadian, nggak apa-apa. Tapi di kepala kita gitu, jangan punya keyakinan bahwa ya kalau natural ya udah pastilah nggak bakal gede. Kalau udah natural pastilah nggak bakal kering. Nggak ada cerita kayak gitu. Kita bisa dapetin semuanya ya. Yang bisa ngomong itu cuma saya, karena saya ngalamin itu. Kalau teman-teman yang lain belum ngalamin, hanya cuma ngomong-ngomong aja, nanti salah paham orang kan, beranggapan kamu aja juga nggak pernah ngalamin gitu ya. Tapi saya sudah merasakan itu. I've been there, I've done that. Teman-teman punya hak sih bisa percaya atau tidak gitu ya. Tapi ketika saya udah melewatinya, saya bisa cerita sama teman-teman juga bisa loh kayak gitu ya. Jadi jangan punya cita-cita tinggi aja nggak salah. Kardio, nah ini yang tadi perbedaannya ketika on drugs sama yang non drugs adalah bahwa kalau yang on drugs mungkin kardionya akan lebih banyak tuh teman-teman tuh. Jadi makanya kenapa dia kardio terus setiap hari nggak apa-apa. Kalau kita kardio terus setiap hari, kita jadi marathon runner, bentuknya jadi kayak pelari. Jadi karena kitanya aja udah kering, kadar lemaknya udah rendah, dan kitanya udah kecil. Hati-hati dengan kardio yang terlalu banyak teman-teman sekalian, itu aja kalau menurut saya gitu ya. Jadi teman-teman nggak mau kardio terlalu banyak sehingga jadi akhirnya teman-teman jadi deplete, jadi tambah kurus gitu. Ya kurus kecil banget gitu ya, bukan ide baik. Jadi teman-teman kardionya digunakan dengan cara apa? Dengan high intensity interval training bagus. Jadi kardionya kenceng, cepet, tapi sedikit aja durasinya. Jadi misalnya kayak sprint, jalan lagi itu oke gitu. Buat bakar lemak kita apa. Jadi kita tetap masih ada di antara 60-80% daripada MHR kita. Maksimal detak nadi kita per menit kan adalah 220 dikurangi umur kita. Nah jadi kita masih ada di range yang namanya fat burning zona tadi setiap kita kayak kardio. Makanya kenapa nggak mau terlalu lama gitu. Kalau kita mau lakuin itu dengan cara cuma sekedar jalan aja, misalnya di elevasinya dinaikkan gitu, itu boleh paling 20 menit aja paling lama di situ ya. Kalau tadi mau yang cepet boleh, tapi cepet interval training aja gitu ya. Kurang lebih itu nomor 4 di protein. Nah ini teman-teman menjadi krusial sekali, penting kalau menurut saya. Tinggi badan sentimeter itu masuk ke gram protein kita per hari. Nah itu kalau teman-teman bisa matching itu bagus banget gitu ya. Jadi protein tinggi badannya misalnya 183 kayak saya, berarti kebutuhan protein saya pada saat saya lagi prior to the competition, saya make sure saya bisa penuhi itu terus di 183 gitu. Itu sebenarnya udah, kalau hitungannya udah bisa dikalikan 2,5 daripada berat badan kita sih kalau itu hitungannya ya. Sodium teman-teman sebenarnya teman-teman nggak usah takut. Karena sodium udah ada secara alami, di telur, di makanan tuh udah ada. Kalau kita pakein garam Himalaya, sea salt itu oke juga. Cuma yang sodium yang jelek, yang nggak bagus banget tuh kalau seandainya banyak dari saus-sausan. Jadi bukan berarti salah garam, enggak. Garam tetap bisa dipakai.
Bumbu-bumbu alami lain kan tetap bisa dipakai kan, lada, cabe, atau lagi mungkin apalagi yang lainnya ya. Saya rasa itu sih, cuma sodium yang dalam bentuk jadi botol atau apa gitu ya, apalagi kalau teman-teman konsumsi ultra processed food kan sodiumnya tinggi itu, kayak teman-teman makan snack-snackan atau apa itu tinggi, makanya kenapa cepet banget basahnya, langsung water retention tuh teman-teman ya. Nah di karbo, nah ini kebalikannya yang saya katakan tadi, ketika teman-teman udah kadar lemaknya di bawah 10%, teman-teman punya potensi toleransi terhadap karbo tuh tinggi sekali. Nah, jadi teman-teman sebenarnya nggak terlalu takut sebenarnya sama karbo. Nah, jadi kalau ide saya di karbo, teman-teman bisa naikin, tapi pilih sumber karbonya yang baik. Apakah misalnya yang alami udah pasti ya, misalnya nasi merah, ubi apa gitu. Karena teman-teman latihannya juga kan banyak, sehari bisa 2 kali, kadang-kadang sekalian. Jadi jangan nggak mau makan karbo sampai akhirnya benar-benar turun banget. Tapi juga nggak mau kelebihan karbo juga, apalagi karbonya dapatnya kadang-kadang teman-teman dari apa ya, kadang-kadang misalnya dari roti putih gitu, bukan ide baik tuh ya. Jadi saya rasa itu saya nggak mau salah. Lalu teman-teman lihat di sini, jadi kalau karbonya nggak apa-apa Mas Ade, berarti medium carbs dong bisa. Medium carbs bisa kalau teman-teman udah kadar lemak rendah, tapi tetap low fat ya. Nah artinya apa maksudnya low fat? Saya bukan bilang low fat dalam arti jadi, karena kan kalau kita belajar secara teoretis, orang kan bilang, berarti alpukat bagus, iya, olive oil bagus, iya, coconut oil bagus, iya, butter bagus, iya, semuanya dipakai sama teman-teman. Nah, dalam prior to the competition bukan ide baik. Teman-teman nggak pakai itu. Nah, yang teman-teman pakai fatnya dari mana? Kalau teman-teman fatnya datangnya dari si steaknya, dari beefnya, dari kambingnya, ya udah kan nggak apa-apa kan itu ada. Kalau mau pakai butter, pakailah seadanya hanya buat supaya wangi aja. Nggak mau berlebihan juga. Kalau harus pakai coconut oil buat oseng si ayamnya, pakai, tapi nggak mau berlebihan juga gitu. Nanti lemaknya kita dapatkan dari mana teman-teman? Lemaknya kita bisa dapatkan dari di sini nggak ada lemak ya tadi, mana ya? Belum ada. Oh lemaknya, oh iya berarti ketinggalan. Tapi saya masukin aja lah di sini ya. Jadi lemaknya nanti teman-teman pakai dari apa? Dari essential fatty acid. Kalau teman-teman tahu, pakai suplementasi atau dari fish oil. Itu suplementasi yang bisa dipakai juga ya. Karena teman-teman kadar lemaknya rendah, nggak makan goreng-gorengan juga biasanya di pas itu. Teman-teman konsumsi suplementasi fats menurut saya bagus ya. Dan teman-teman kalau udah makin kering, teman-teman bisa ganti dari white meat, dari daging putih, fish, ikan, ayam gitu ya, seafood itu ganti ke red meat, ke kambing, ke sapi ya, bagus ya. Mungkin kalau yang non-muslim dia makan pork misalnya, cari yang nggak ada lemaknya. Karena kalau red meat, meskipun yang di lean part, bagian yang memang udah lean, tetap aja lemaknya tinggi ya. Apa saja yang harus di-cut? Nah, apa saja yang harus di-cut? Nah, apa aja yang harus di-cut? Kalau menurut saya ini antara lain nih ya. Jadi ini untuk sementara doang nih teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, nanti disangka saya yang salah. Satu adalah whey protein. Lalu susu. Yogurt juga, tapi iya atau enggak. Kalau teman-teman pakainya Greek yogurt sebagai sesuatu yang mungkin good fats dan good protein, is oke aja. Tapi kebanyakan itu boleh sedikit dikurangin aja dikit lah kayak gitu ya, terutama susu, terutama yang paling sering tuh teman-teman. Makanya kenapa teman-teman jadi agak basah. Nah itu kalau menurut saya itu yang harus dikurangin. Lalu apa lagi ya, kalau mungkin itu aja sih. Selebihnya yang lain yang kayak tadi saya bilang, kayak misalnya good fats dalam arti butter atau apa gitu, meskipun bagus, sama karbo juga sekalipun, misalnya nasi merah kan bagus, jadi makannya sebakul bukan ide baik tetap ya. Nah, ya, ubi kan katanya bagus ini apa, tapi tetap aja dikurangin ya. Lalu nomor 8, bagaimana siasatnya cheating? Nah teman-teman, nomor 1 namanya cheat meal. Teman-teman percaya gak, ketika teman-teman makin kering badannya, memungkinkan teman-teman buat cheating. Memungkinkan banget ya. Jadi jangan cheat days
pada saat lagi prepare for the competition, jangan kita cheat meal aja. Jadi artinya satu meal kita mau makan, kita mau nikmatin apa, misalnya lagi kepengen makan bakmi, lagi kepengen makan apa, makan aja satu udah. Nanti kita bayarnya dengan cara apa, Des? Kita bayar dengan cara besok pagi puasa perut kosong latihan. Itu cepet banget badan untuk bisa bayarin si cheat meal kita di hari atau di malam itu gitu. Ya. Tapi cheat mealnya juga nggak mau kebablasan ya, kayak ibaratnya apa semua dimasukin bukan ide baik ya. Jadi teman-teman kalau seandainya cheating itu mesti pinter juga. Kalaupun cheating kayak kita cheating, masih ada proteinnya gak? Lumayan gitu. Atau kita misalnya kalau misalnya cheating, oke deh saya makan apa, tapi saya makannya nggak banyak. Kadang-kadang kan sebenarnya kan keenakan yang kita dapat kan. Misalnya makan bakmi, aduh kepengen makan bakmi, makan. Atau makan nasi goreng gitu, kepengen makan nasi goreng, kita makan. Tapi jangan udah makan kan kita dapat tuh, lega ya dapat kan? Ya. Nambah gitu. Jadi udah yang kedua udah sebenarnya udah keenakannya udah turun kan ya, gitu ya, betul ya. Tapi kitanya malah terus seolah-olah karena yang sering kan karena orang bilang ya udahlah all out aja gitu ya, nggak boleh juga gitu. Tetap nggak mau all out juga. Nah lanjut lagi teman-teman, apa yang bisa dilakukan lagi? Salah satunya adalah sauna. Kalau sauna udah jelas banget tuh teman-teman ya. 1, sauna buat relaxing. 2, sauna buat fat burning. Apalagi kalau ngepost di tempat sauna atau pusat sauna lebih lagi gitu itu ya. Dan ketiga memang yang namanya kayak di bawah kulit kita itu yang kadang-kadang masih water retention dan sebagainya, kayak sauna tuh jadi badannya jadi lebih keras. Sauna berapa lama tergantung daripada panasnya si sauna. Tapi kalau sauna yang konvensional, kalau teman-teman ya mungkin bisa 15 menit aja udah cukup. Misalnya sehari atau seminggu 3 kali, is oke, nggak ada masalah. Kalau mau ada yang mau lebih dari itu ya silahkan aja. Kalau sauna yang dengan infrared mungkin bisa lebih lama lagi daripada 15 menit ya, bisa setengah jam atau bisa 45 menit ya. Tanning juga ibaratnya udah kayak sauna juga tuh, apalagi kalau tanningnya di matahari kan gitu ya, karena kan pasti kan keringetan dan sebagainya. Makanya melakukan sauna, tanning, melakukan posing, rajin latihan posing teman-teman, karena banyak teman-teman juga yang kadang-kadang ya sering saya lihat menjelang pertandingan nggak fokus kepada latihan posingnya, baru benar-benar posing pada saat on stage aja. Jadi makanya kenapa gemeteran. Nah jadi latihan posing itu nanti mungkin akan ada video sendiri ya kalau nanti kita video posing. Tapi secara umum posing itu selalu teman-teman sekalian ini tuh kayak sprint tuh sebenarnya. Jadi kunci betis dari bawah naik ke atas baru kunci lock. Setiap kali satu posing gerakan itu selalu kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahan 7, 8, baru lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kunci semuanya. Nah di situ nanti teman-teman ada yang bisa kasih masukan, jangan lupa tuh betisnya, posisi kakinya terlalu kurang nunduk atau kurang berdiri, atau gerakannya bisa ditwist pinggangnya, atau misalnya dadanya terlalu ini apa. Nah kadang-kadang kita sering kan nggak lihat, tapi teman kita bisa kasih masukan. Nah ketika kita kasih masukan, nah pada saat itu kita jadi, karena kalau orang lihat dari luar tuh bisa kasih masukan ya, bukan mereka lebih baik daripada kita, tapi kadang-kadang orang luar tuh bisa melihat gitu, oh iya kayaknya terlalu miring ke kanan, terlalu miring ke kiri dan sebagainya. Jadi latihan posing itu sesuatu yang penting teman-teman sekalian ya, dan itu juga jadi kardio sendiri tuh, jadi tambah keras biasanya kalau rajin posing, tambah keras ini. Shaving jangan lupa, udah sebulan sebelumnya udah mulai shaving teman-teman, jangan shaving baru sehari sebelumnya gitu loh, karena setelah shaving terjadi iritasi di kulit, pasti water retention. Nah jadi nggak mau, jadi shaving udah ini. Tanning pun juga sama, nggak bisa menjelang pertandingan tanning berjam-jam gitu, otomatis iritasi nanti habis tanning kan. Nah jadi kayak tanning, shaving itu udah jauh-jauh hari gitu jalan, tapi mungkin nanti pas sudah menjelang pertandingan udah 3 hari atau 4 hari sebelum pertandingan ya udah nggak tanning lagi. Nah kalau sauna bisa anytime, nggak ada masalah ya. Kalau posing anytime latihannya. Nah nomor 12 yaitu adalah non-exercise activity thermogenesis. Ini yang saya katakan sebagai stay active. Artinya teman-teman kalau lagi diet ketat, ketika lagi di mall parkirnya jauh jangan komplain, malah bagus. Betul. Ketika eskalatornya lagi mati atau liftnya mati, teman-teman jadi jalan kaki, jadi lebih bagus, nggak apa-apa. Ketika di airport dapatnya di gate yang lebih jauh, nggak ada baginya, nggak apa-apa, jadi lebih bagus lagi.
atau menggunakan jalan-jalan di mall sebagai cardio exercise teman-teman habis latihan, mungkin jalan-jalan di mall itu juga lebih bagus lagi juga. Jadi non-exercise activity thermogenesis bisa ditingkatkan tuh teman-teman kalau pas lagi prior to competition ya. Lalu 13 itu coloring. Nah ini penting juga prinsip daripada coloring teman-teman sekalian. Nah kalau sekarang kan ada macam-macam jenis color. Ada yang color dengan menggunakan spray tan gitu ya, di spray gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri itu lebih canggih lagi ya. Di Pro-Tan-nya dia punya boothsnya sendiri apa, harganya juga lumayan. Tapi kalau kita kadang-kadang kan pakai sendiri kan. Nah kalau pakai sendiri teman-teman pakai aja, kelar semuanya pakai. Kita mulai dulu dari kaki. Karena kaki kita bisa pakai sendiri kan, sama orang kan pakai kaki. Kelar dari kaki, baru nanti kita pakai depannya. Nah, kelar depan, baru belakangnya minta tolong orang. Nah, pada saat kita pakai, saya kasih tahu teman-teman sekalian, pakai semuanya, udah kelar, baru kita tap. Nah, waktu kita tap, jangan pakai tangan ini. Tapi pakai si telapak kita. Sehingga jadi dia menyerap. Dan kalau bisa, coloring itu teman-teman boleh beberapa kali. Artinya apa? Sebelum ke tempat pertandingan di rumah, teman-teman udah coloring dulu. Udah coloring, di teman-teman udah dapetin. Nah, habis itu teman-teman tunggu biar kering dulu, udah mulai kering udah apa, baru pakai baju, baru nanti jalan. Sehingga jadi waktu mengcoloring di belakang panggung itu udah bukan coloring yang pertama. Karena kalau coloring yang pertama nanti teman-teman langsung jadi cemong nanti. Karena kan keringetan terus kadang-kadang di belakang panggung kan sering ya. Bersyukur kalau teman-teman bertanding di tempat yang sejuk, yang dingin. Tapi kadang-kadang teman-teman bertanding di tempat yang kadang-kadang panas kan apa. Jadi kalau udah pakai color dan udah nempel kan enak kan. Jadi hanya tinggal touch up aja gitu. Ya jadi buat coloring teman-teman sekalian kalau bisa beberapa kali itu bagus sekali ya. Jadi nggak hanya di belakang panggung. Jadi di backstage itu udah yang kedua atau udah yang ketiga itu lebih bagus ya. Sehingga jadi udah benar-benar nempel. Kalau nggak percaya teman-teman boleh cek ya. Yang coloring suka di belakang panggung langsung. Nanti besok paginya pas pagi ngelihat badannya pasti lebih bagus kan. Karena udah stresnya udah kurang, tapi colornya udah menyerap gitu ya. Tapi belum mandi kemarin ya, ini apa gitu. Tapi badannya jadi lebih kering ya. Nah jadi kalau bisa melakukan coloring itu pakai competition color ya teman-teman. Bisa Dream Tan, bisa Pro Tan, bisa Jantana, bisa apa lagi beberapa ini ya. Nomor 14, nah strategi di backstage teman-teman sekali lagi. Teman-teman udah kedekat backstage itu hanya udah kalau mau menjelang mau turun aja. Kalau enggak teman-teman udah relax aja di mana, di coffee shop atau di tempat nonton pertandingan atau apa. Jangan ada di backstage di belakang tuh kayak mumet sekali di sana gitu. Lagi pula juga kadang-kadang tempatnya terbatas kan. Jadi nggak semua orang kadang-kadang backstage. Jadi kita di backstage sesuai aja sehingga kita moodnya pas. Kelamaan kalau saya lihat banyak orang-orang yang ada di backstage selalu lama di sana kayaknya boring, capek gitu ya. Sehingga jadi kayaknya dia nggak punya feel itu. Jadi kalau dia nonton, dia apa, dia punya feel, dia bisa lihat oh yang temennya tanding kayak apa, oh lightingnya gimana, oh gerakannya seperti apa, dia udah ada ide. Sehingga jadi pas di belakang panggung tuh benar-benar hanya cuma persiapan bentar dan pemanasannya teman-teman sekalian nggak mau terlalu lama juga di belakang panggung karena kelamaan pasti capek kan. Badannya nanti turun gitu. Nah kita pas. Udah itu menjelang pertandingan teman-teman di backstage yang saya katakan tadi. Jangan loadingnya kebanyakan sehingga akhirnya nanti nge-push perut aja susah karena kebanyakan makanan. Kita mau nge-push dalam kondisi perut kosong. Nah jadi di belakang panggung itu kita cuma makan bisa coklat, bisa permen, bisa mungkin jus, buah atau apa dikit. Itu tujuannya biar kita punya tenaga waktu nge-push itu ada tenaga. Tapi tetap badannya maunya kosong perutnya. Karena kalau perutnya baru habis makan, apalagi di bawah 2 jam gitu atau apa gitu ya. Jadi langsung tadi makan, loading ini apa. Nah nanti pas posing itu kayak agak susah buat nge-pose. Apalagi melakukan vakum gitu ya. Perutnya itu jadi berat. Nah jadi izin teman-teman sekalian. Warm up nggak mau terlalu lama. Loadingnya yang sesuai aja buat kita kasih tenaga. Kalau sebelumnya pernah di 2-3 hari ada carbo loading dengan mungkin meningkatkan konsumsi karbo yang lebih ya boleh aja. Tapi teman-teman lihat badannya aja. Mungkin saya rasa itu aja sih ya di backstage. Dan yang terakhir mindset atau cara pandang. Sebuah pertandingan adalah perayaan daripada hasil kerja keras kita. Nah itu yang kita bisa bilang, gila loh saya persiapan Mas Ade bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, kayak saya 2 tahun gitu. 3 tahun gitu ya buat hanya cuma tampil 15 menit di satu tempat.
Ya mudah-mudahan di 15 menit atau di 1 menit di 5 menit waktu kita on stage itu teman-teman jadikan itu sebagai sebuah perayaan, kayak kegembiraan gitu ya. Karena dengan kitanya gembira, kitanya seneng ya, ada di on stage itu juga energi kita itu akan istilahnya akan kalau istilahnya itu contagious. Contagious tuh ada di situ gitu. bukan contagious tuh menular. Jadi menular ke penonton, menular ke jurinya juga gitu. Jadi ngerasa kayaknya oh wow, jadi kayak semangat gitu, dan nanti teman-teman bisa mendapatkan respon yang baik gitu ya. Tapi ketika kitanya juga kuyu, lemes gitu kan, kadang-kadang pas ngepost aduh lemes gitu. Jadi orang yang menilai juga lemes juga gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman mindsetnya balik lagi memang harus joyful, harus happy ya, harus bersyukur lah kalau menurut saya, karena makanya kenapa ada istilah kan yang Desi sering ini kan, true victory adalah kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita lebih baik bukan dari orang lain tapi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jadi teman-teman bisa berhadir dan tanding itu adalah sudah kemenangan sendiri ya kan, karena dulunya seperti apa beda banget ya, udah before after ya. Nah cuma sekarang dikomparasi lagi dengan orang yang lainnya lagi gitu ya. Memang ada nuansa ego sih di sana gitu ya. Tapi teman-teman, bodybuilding is not the ultimate sports gitu ya. Kalau sprinting kan is ultimate sport, siapa lari cepat ya dia menang gitu ya kan. Powerlifting ultimate sport, siapa yang ngangkat paling berat ya dia menang gitu ya. Tapi kalau di bodybuilding bisa jadi badannya lebih bagus, bisa jadi nggak menang gitu ya. Karena kan preference juri beda-beda gitu tapi effort usaha teman-teman kan udah bagus banget gitu ya. Dan yang lebih hebatnya lagi daripada orang yang bodybuilding itu, dari 100 peserta nomor 100 sama peserta nomor 1 sama-sama kerja kerasnya, sama-sama persiapannya, bener gak? Tapi yang satu dapat ganjaran hadiah yang luar biasa gitu. Nah sedangkan yang nomor 100 nggak dapat apa-apa. Nah makanya kenapa kami setiap kali bikin pertandingan pasti kami selalu punya pertimbangan itu, bahwa harusnya seluruh peserta harusnya dapat minimal hadiah kayak seperti piala atau medali atau misalnya mungkin sertifikat ya, untuk menjadi kenang-kenangan sebagai simbol kemenangan, bahwa dia sudah bisa naik panggung aja tuh udah menang sebenarnya ya. Teman-teman demikian, mudah-mudahan nanti ke depannya 2025 siapa tahu semakin banyak lagi pertandingan binaraga natural. Dan komunitasnya juga semakin besar ya. Dan komunitasnya juga saling mengontrol teman-teman yang lainnya gitu, karena nggak mau kehadiran monster-monster salah alamat malah datang jadi masuk ke sini, jadi bukan ide baik ya. Jadi buat teman-teman biarlah sesuai dengan perjalanannya dan sesuai dengan komunitasnya masing-masing ya. Yang memang pakai yang apa ya udah dia sendiri lagi ya di pertandingan yang lain lagi. Tapi pertandingan-pertandingan natural di Indonesia seperti mungkin Masaminia, kemarin ada dari ICN, mungkin sebagian ada dari WNBF gitu ya, atau dari Australian Bodybuilding Natural gitu ya, dan sebagainya. Itu kita dukung di situ. Kurang lebih itu teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf ini agak teknis, tapi bagi teman-teman yang memang membutuhkan informasi ini mudah-mudahan bisa membantu. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.